Halo teman-teman, ya di video ini saya akan membagikan tips bagaimana kita bisa memilih HF linear amplifier. Ya, nah HF linear amplifier biasa orang juga menyebutnya sebagai booster, ya booster. Nah yang akan kita bahas spesifik pada boosternya HF, ya. Nah ada orang yang menyebutnya sebagai booster, ya. Ada juga orang yang menyebutnya sebagai linear amplifier, tetapi mungkin standarnya adalah kita menyebutnya sebagai linear amplifier. Nah, ada kata-kata unik di sini, linear amplifier. Kata-kata uniknya adalah linear amplifier. Ada kata linear. Linear itu artinya apa? Linear artinya yang kita masukkan itu nanti karakteristiknya sama dengan yang keluar. Ya. Nah, ini menjadi ciri khas bahwa linearitas itu penting, ya, makanya disebut sebagai tidak hanya amplifier, ya, karena membuat amplifier itu mudah gitu ya, tetapi membuat linear amplifier itu yang sulit. Nah, apa yang dimaksud dengan linear amplifier? Artinya karakteristik kalau Anda punya modulasi yang seperti itu, maka keluarnya harus seperti itu, tidak boleh berubah. Nah, yang menjadi problem adalah banyak amplifier atau linear amplifier yang klaimnya seperti itu, tapi ketika kita sudah nyoba terjadi pergeseran modulasi, ya, modulasinya jadi sempit gitu ya, tidak bagus, nyekrak, kemudian ada seperti ada limit atau bawahnya low-nya kurang gitu. Itu yang terjadi. Oke teman-teman, nah pertanyaannya adalah apakah betul kita tuh sebenarnya perlu booster gitu ya? Apakah booster itu sangat membantu? Nah, itu bisa saya jelaskan begini teman-teman. Kita itu sedang akan melakukan komunikasi, ya, komunikasi antara kita dengan lawan. Komunikasi itu kita ngirim dan kita menerima. Itu harus balance teman-teman. Kalau kita besar, ya kita akan jadi sulit sendiri. Ya, kita akan jadi sulit sendiri. Kenapa? Ya, semua orang mendengar kita, tapi kita tidak mendengar mereka. Itu lebih membuat kita merasa bersalah daripada kita tidak didengar tapi mereka mendengar. Ya, saya sering kali dulu waktu saya terkena musibah QRM itu, ya, saya pernah mengalami musibah namanya musibah QRM. Ya, jadinya saya diterima itu besar. Ya, tapi teman-teman yang ingin menyapa saya tidak mendengar sama sekali. Ya, sehingga apa? Sehingga sebelum Anda meningkat pada pemilihan booster atau amplifier atau linear amplifier, Anda coba perbaiki dulu receive Anda. Ya, perbaiki QRM Anda, perbaiki grounding Anda, ya, perbaiki radio Anda sehingga Anda bisa mendengar dengan jernih, tidak ada gangguan, kemudian baru tingkatkan itu. Apalagi yang mau DX, ya. DX itu akan sangat menyengsarakan apabila semua memanggil Anda tapi Anda nggak dengar. Ya, ini problem. Sehingga saran saya sebelum kita ya menginjak pada menaikkan daya dengan menggunakan booster atau linear amplifier, kita harus mengimprove dulu kemampuan penerimaan kita. Nah, sekarang saya akan mencoba membagikan pengalaman saya, ya. Saya mencoba berbagai macam amplifier, ya. Tips yang pertama adalah kenali kebutuhan Anda, ya. Apa yang Anda butuhkan? Apakah Anda membutuhkan all band ataukah Anda itu membutuhkan yang tidak all band, ya, karena itu semuanya akan dipatok dengan harga yang berbeda-beda. Nah, saran saya kenali dulu Anda itu mau bermain di band berapa. Ya, contoh misalkan saya seorang siaga dan saya hanya bermain di 40 meter band, maka fokus untuk amplifier di 40 meter band itu harganya akan sangat jauh murah. Contohnya ketika Anda bermain di 80 dan 40 meter band, pilihan yang saya rekomendasikan adalah IREC. IREC itu lumayan bagus. Ya, IRFP 150 atau IRFP 250, 260, ya. Ada banyak produk, ya. Yang saya coba adalah produknya Kang Oding, ya, dari Bandung. Itu lumayan keren sekali. Harganya pun sangat murah. Kalau tidak salah, saya punya yang 300 watt, ya, itu harganya cuma 1.200.000. Dan yang 1000 watt, ya, itu harganya kalau tidak salah sekitar 1.800.000 kalau tidak salah, saya lupa tepatnya gitu, di bawah 2 juta, sangat murah sekali. Dan harga
MOSFET-nya hanya 15.000 barunya ya, sehingga itu menjadi pilihan yang tepat ketika Anda hanya butuh 80-40 ya. Kemudian ada yang bertanya mungkin bagaimana dengan audionya. Nah, pengalaman saya yang 300 watt audionya memang tidak begitu bagus, tetapi yang 1000 watt yang IREK jumlahnya 8 ini audionya cukup lumayan bagus menurut saya ya. Jadi oke lah, sangat keren sekali ya. Itu kalau Anda bermain di 80 dan 40. Kemudian bagaimana kalau kita ingin bermain di band yang lain? Saya mainnya tidak hanya di 80-40, tapi kadang juga di 10 meter, di 11 meter ya, atau 15 meter. Maka kita harus membuat pilihan kedua, yaitu adalah HF linear amplifier yang multiband. Nah, apakah saya bisa menggunakan yang berbasis IREK gitu, RFI atau IRFP 150? Jawabannya adalah tidak bisa. Ya, jadi IRF 150 hasil uji saya itu 80 meter oke, 40 meter oke, 20 meter dia hanya tinggal 100 watt aja, sekitar 100 watt aja, sangat drop sekali. Di atas itu sudah tidak bisa dipakai, sehingga Anda tidak bisa menggunakan yang berbasis IRFP 150 atau sejenisnya, tidak bisa. Maka Anda bisa menggunakan yang lain. Nah, yang saya gunakan adalah AR500. AR500 pilihan yang tepat ya. AR500 sudah sangat bagus sekali ya. Saya coba di 20 meter band juga sangat bagus sekali, modulasinya keren. Kalau dibandingkan ya, saya melihat review dari teman-teman ketika mereview audio saya menggunakan IREK keren gitu. Tapi kalau menggunakan AR500 itu istimewa, keren dan istimewa. Anda mungkin bisa membandingkan ya. Keren itu oke gitu. Istimewa ya lebih keren lagi, lebih bagus lagi gitu ya. Nah, kemudian saya nyoba ya, kalau speknya bisa di 10 meter juga ya, 10, 11 dan semuanya oke, sehingga AR500 pilihan yang tepat ya. Kemudian lagi keduanya sudah mengandung atau sudah ada LPF-nya ya, LPF-nya. LPF yang ada di IREK 150 buatan Kang Oding itu ya, yang perlu diperhatikan adalah kapasitornya. Itu kapasitornya dia bikinan sendiri ya. Saya tidak tahu bertahan berapa lama nanti ya, tapi itu yang menjadi consider saya sebenarnya. Ya, jadi ada beberapa kelemahan di Kang Oding itu ya, menurut saya yang yaitu di kapasitornya. Jadi kapasitornya tuh nggak yang build up gitu ya. Nah, oke sih, oke. Cuma saya nggak tahu akan mampu berapa lama gitu ya, dengan usia gitu, apakah terjadi pergeseran. Tapi jangan khawatir, karena di YouTube-nya Kang Oding juga juga memberikan ya bagaimana cara membuatnya. Jadi Anda juga nggak perlu khawatir amat gitu. Jadi oke gitu. Jadi is oke ya. Kemudian AR500 ya, AR500. Nah, sebenarnya produk ini keren ya, keren sekali. Cuma mungkin kelemahannya ada beberapa part itu yang memang bekas gitu. Bekas ini akhirnya kualitinya random ya, random artinya kadang bagus, kadang enggak dan seterusnya. Tapi setelah desain oke gitu ya, karena dia berbasis BLF 270, modulasinya keren. Banyak teman-teman yang report itu modulasi saya itu cantik sekali gitu ya, dan bagus gitu ya, bagus. Nah, memang kelemahannya itu tadi ya, kelemahannya kalau AR500 saya sudah sampaikan juga di YouTube saya ya, relay yang itu yang mungkin bisa diganti aja yang lebih besar ampernya, bawaannya 1 ampere tapi kita bisa menggunakan yang 13 ampere atau yang lebih tinggi sehingga lebih aman ya. Kemudian saya mengalami berbaguan, tapi nanti bisa dicek di YouTube saya bagaimana saya mengupas tuntas AR500. Intinya tidak masalah, bisa kita selesaikan. Oke. Nah, kalau Anda levelnya Sultan gitu ya, levelnya Sultan, Anda bisa pergi ke build up. Build up ada ICOM ya, build up ada Yaesu. Nah, yang keren lagi adalah ketika kita pakai tabung ya, produk Ameritron itu yang paling terkenal ya. Jika kita pengen pakai tabung itu keren sekali. Nah, ketika kita pakai tabung, yang perlu kita perhatikan adalah tabung itu tidak plug and play ya. Jadi kadang Anda kalau nggak mau repot ya pakai yang solid state saja, bukan tabung. Nah, itu yang menjadi concern ya. Kemudian lagi yang biasanya pembeda adalah LPF ya. LPF itu ada yang masih manual, ada lagi yang digital ya. Itu yang perlu diperhatikan.
Kemudian ada beberapa merek seperti RM Italy, ya RM Italy itu juga keren gitu ya. Ada banyak produk RM Italy, ada banyak pilihan ya. Tapi kalau kita bisa mengistimewakan yang produk lokal, kalau saya sih milih yang produk lokal aja karena harganya sih lumayan gitu ya. Tapi kalau Anda ingin mencoba RM Italy atau yang lain itu juga keren gitu. Saya pernah mencoba RM Italy yang 600 watt itu juga bagus gitu ya. Build quality-nya juga bagus sekali ya. Tapi saya tetap percaya produk kita juga tidak kalah gitu ya. Nah kemudian low pass filter, ada beberapa yang menawarkan HF linear amplifier, tapi filternya tidak include. Ini yang harus Anda perhatikan ya. LPF-nya include enggak? Ya jangan-jangan hanya amplifiernya aja. Ya LPF-nya tidak ikut, sehingga Anda harus beli sendiri. Artinya repot ya. Nah itu kemudian apa fungsi dari LPF ya. LPF ini fungsinya agar sinyal dari booster itu tidak kemana-mana ya, jadi penting sekali. Jadi kalau tanpa LPF ini kita bisa mancar di 40 tapi sinyal kita bisa di 20, 15 dan seterusnya, dan ini sangat merugikan sekali ya. Bisa-bisa nih nyeplet TV dan yang lain-lain. Ini harus diwaspadai ketika kita menggunakan power yang besar gitu. Kemudian powernya kira-kira perlu berapa ya? Powernya kira-kira perlu berapa? Power ya ini sangat relatif sekali. Ya sebenarnya sih gitu ya. Menurut saya 300 watt saja itu sudah oke. Ya. Kita perlu 1000 watt itu hanya untuk apa? Ya, untuk hanya kalau special call atau ses atau kegiatan net aja sebenarnya. Dan itu pun ya kadang 1-2 kali kita bosan gitu ya. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari 300 watt itu sangat-sangat cukup. Jangan terlalu besar juga ya. Tapi kalau ketika kita ingin beli sekalian nggak apa-apa gitu ya. 1000 watt pilihan yang pas, tapi sesuaikan dengan call-sign Anda ya. Call-sign Anda nyatanya seberapa. Ya, jadi konsumsi daya menurut saya 300 watt cukup ya. Oke teman-teman, itu dari saya Yankee Echo 3 Echo Kilo Sierra 73.